Oke guys, balik lagi di FL Droid. Oke, tanpa banyak basa-basi nih, kalian juga pasti udah baca di thumbnailnya ya. Jadi gue langsung ke poin utamanya aja gitu. Oke, di video kali ini gue akan sharing sedikit ya cara mengoptimalkan Magus gitu, terutama di hiding rootnya ya. Karena semakin kesini aplikasi-aplikasi lawan itu semakin canggih mendeteksi root gitu, yang membuat kita tuh jadi sulit menginstal aplikasi-aplikasi tertentu kan, seperti aplikasi perbankan gitu kan. Itu cukup penting ya dipergunakan sehari-hari gitu gue. Jadi PR banget gitu ketika device kita root dan akhirnya kita nggak bisa install aplikasi-aplikasi itu gitu kan. Sementara untuk akses root sendiri gitu cukup penting juga, nggak kalah penting gitu kan. Terutama untuk membuat multi akun, hack atau chat game tertentu gitu kan, yang tools-toolsnya itu membutuhkan akses root gitu. Jadi dilema gitu kan akhirnya. Oke, dari sini makanya gua coba untuk sharing sedikit pengalaman gua ya. Semoga dilemanya itu bisa berlalu gitu aja. Oke, sebelum ke inti videonya, di sini gua akan kasih tahu kalian device yang gua pakai ya. Di sini gua pakai Redmi Note 8 dengan custom ROM MIUI Pro, oke. MIUI Pro Android 9 Pie gitu. Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, device-nya itu apa?" Ya, barusan udah gua jelasin ya. Jadi kalian tolong gitu, oke. Jangan mempersulit gua. Oke, dan di developer option ini juga ada beberapa settingan yang gua set gitu kan. Salah satunya itu USB debugging nih, seperti yang kalian lihat, dan embel-embelnya tuh install via USB dan lain-lain tuh ya. Ini gue centang karena gue akan mengaktifkan Visor ya. Visor itu adalah mirroring untuk mengkonekkan device gue ke dalam desktop. Makanya jadi seperti tampilan yang kalian lihat seperti ini gitu kan. Ini karena gue menggunakan Visor gitu. Dan USB debugging itu sendiri gue aktifkan gitu ya. Untuk awalannya gue akan install beberapa detektor ya. Salah satunya ini mock detector. Ini gue install dulu, oke. Sini gue install terus sebentar lah. Ininya gue aktifin aja deh, biar langsung kehapus tuh, nggak ada sampah-sampah lagi installernya, oke. Jadi gue aktifin aja. Dan kemudian ada Magus detector. Jadi detektor-detektor ini cukup perlu ya untuk mendeteksi root kita gitu kan. Jadi sebagai ukuran kita juga gitu, sebagai sedalam apa kita menyembunyikan root ini gitu kan. Makanya perannya cukup penting gitu ya detektor-detektor ini ya. Ini menjadi awalan yang bagus nih. Di sini kita akan cek ya di mock detektornya. Kita scan, inilah status awalnya ya. Device yang belum diapa-apakan ya. Jadi masih pas device safe gitu lah. Karena belum diapa-apain. Kemudian di Magus detektornya juga sama, ininya masih aman. Nah, untuk init.rc-nya ini perlu restart ya agar ketahuan tuh. Nanti kita restart ya setelah ini ya. Terus untuk momonya sendiri statusnya ya ini status handphone normal sebenarnya ya, dari custom ROM gitu. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Pokoknya di Momo itu selama suhunya nggak terdeteksi ya buatku sih aman itu, karena nggak ada aplikasi yang akan sedetail itu juga itu scan device kita gitu kan. Oke, di sini gua akan restart ya, karena gua akan melihat init RC-nya itu sebagai bukti kalau ini benar-benar masih awalannya itu masih standar gitu ya, device-nya belum diapa-apakan gitu. Nanti untuk link di bahannya ini, detektor ini akan gue taruh di deskripsi ya, dan gue nggak akan taruh link download. Jadi gue akan taruh di langsung ke GitHub developernya. Jadi biar kalian juga bisa baca-baca gitu fungsi dari aplikasi-aplikasi tersebut gitu kan. Selain kalian bisa download, kalian juga bisa baca-baca gitu. Jadi nggak bingung. Nah, di sini kita lihat ya Magus detektor yang tadi karena sudah restart akhirnya bisa ketahuan tuh statusnya, dan nggak ada yang di modif. Jadi masih aman. Kemudian untuk selanjutnya di sini gua akan langsung install Magusnya aja gimana, oke? Oke, di sini yang gua pakai itu Magus standar ya, karena di Magus itu sendiri juga ada beberapa tipe Magus ya. Salah satunya itu Magus Alpha, Magus Lite atau Magus Canary. Dan kebetulan untuk di video kali ini gua akan gunakan Magus standar ya, versinya bisa kalian lihat ya, ini versinya. Oke, ini versinya
dan langsung gua akan cek dulu sebelumnya safety netnya ya. Nah, di safety netnya ini CTS profilnya masih gagal ya, karena ya ini adalah room custom ya. Jadi wajar lah safety net CTS profilnya masih gagal. Di sini gua akan langsung install aja ya. Tapi tenang, nanti untuk CTS profile tadi nanti akan ada jalan solusinya ya. Jadi kalian tenang aja. Di sini gua akan coba untuk install Magis. Yang akan gua pakai itu adalah metode dari patch file ya, patchboot.img-nya ini gua akan patch ya. Kenapa gue gunain metode ini ya, karena gue suka aja gitu. Jadi kalau kalian mau install Magis dengan metode yang biasa gitu, yang standar gitu, atau via recovery, bebas gitu ya. Di sini gue akan gue gunain adalah metode dari patch boot image ya. Jadi di sini gue udah sediain boot image dari room bawaan gue ini, udah gue pisahin gitu, terus gue masukin ke direktorinya device gue gitu ya. Terus gua akan patch ya melalui Magis Manager ini. Langsung gua akan patch. Nah, ini gua cari di directory, gua taruh boot image-nya. Nah, di sini langsung gua patch aja ya. Let's go. Kita tunggu beberapa saat dan kita lihat nih. Nah, hasil patchnya itu berada di folder download ya, di directory device kita gitu tuh. Di sini kalian bisa lihat, kalian bisa baca ya. Kalau gitu kita cek dulu ya biar semakin meyakinkan. Ini folder downloadnya di directory kita, dan ini file yang sudah terpatch ya, boot image yang sudah terpatch dari Magisnya itu sendiri. Oke. Kemudian di sini selanjutnya gue akan langsung ke recovery aja ya. Gue langsung ke recovery untuk gue flashing boot image yang udah gua patch tadi ya. Kenapa gua sangat suka metode patch ini? Karena buat gue simple lah. Jadi kalau ada apa-apa tuh tinggal gue balikin aja gitu kan, boot image bawaan yang standarnya gitu dan normal lagi gitu. Jadi buat gue ya cukup simple ini sih sebenarnya, walaupun harus kita pisah-pisahin dulu ya. Repot di awal tuh misalnya boot image. Nah, di sini gua akan patch boot image sebagai boot ya, dan langsung gua flash aja di recovery TWRP-nya ya. Di sini gua pakai TWRP pitch black ya. Untuk TWRP apapun sepertinya bisa ya, karena fungsinya kan kita lihat fungsinya gitu, bukan mereknya. Jadi selama fungsinya tetap sebagai TWRP dan bisa flash itu ya bisa sih gua rasa ya. Oke, di sini gua akan kembali boot lagi ke sistemnya. Kita lihat ya, dari boot image yang sudah kita patch tadi harusnya Magisnya sudah tertanam ya di dalam device gua ini. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini udah device gue udah nge-boot, udah masuk, udah booting. Nah, dan di divisi gue juga udah connect. Kalau gitu aman. Sini kita cek aja langsung. Kita cek ya. Kalian bisa lihat ya, sudah terinstall Magis firmware-nya ke dalam boot image yang udah kita patch tadi. Oke. Kemudian untuk safety netnya gue juga penasaran. Oh, di sini nggak ada perubahan ya. Oh, enggak. Di sini dua-duanya justru. Dua-duanya itu malah gagal ya, nggak apa-apa ini, wajar. Kalau gitu kita lihat dulu status yang lain. Di sini ada mock detector, kita scan. Ya, kalian lihat ya, rootnya kedeteksi dan ini nggak aman ya. Untuk detailnya kalian lihat di sini suhunya terdeteksi gitu. Untuk expose tadi karena kita nggak install jadi nggak ada ya. Karena detektor mock detektor ini bisa deteksi expose juga gitu kan. Nanti kita install ya di belakang video ini expose-nya sekalian. Kemudian untuk momonya statusnya sendiri kita lihat. Nah, suhunya dan font Magis ya, Magisnya ketahuan ya, ketemu ya, nggak apa-apa lah ya, aman kalau gitu. Selanjutnya di sini gua akan masuk ke ya, di sini Magisnya akan gua hiding dulu ya. Gua akan hiding di sini, gua akan ganti package-nya, nama package-nya ya. Gua hide Magisnya di sini, kita lihat ada perubahan atau enggak nih. Oke, gue install.
package baru yang udah diganti. Nah sudah, shortcutnya nggak perlu kayaknya, gua cancel aja. Oke, kita lihat safety netnya apakah berpengaruh. Tadi dua-duanya gagal ya. Setelah kita hiding kita lihat, nah berubah ya, jadi cuma CTS profilnya aja yang lewat ya, seperti awal tadi ya, kondisi awal. Kembali ke kondisi awal. Kemudian kita lihat yang lainnya. Setelah Magisnya di hiding, apakah ada perubahan? Oke, untuk detektor masih ya, rootnya masih terdeteksi. Kemudian untuk Magis detektornya, tadi mock detektor, ini Magis detektor masih ya. Dan untuk hiding rootnya juga tuh ya, masih kedeteksi ya. Kemudian untuk Momo, kalian bisa lihat nggak ada yang berubah dari statusnya ya. Oke, di sini gua akan pindahin dulu Magis tadi yang udah gua rubah. Nah, di sini gua akan masuk ke direct ke super usernya ya. Di sini gua akan coba menyembunyikan aplikasi detektor tadi ya, seperti Magis detektor. Gua sembunyiin dulu. Terus ini gue bersihin dulu ya, gue bersihin. Terus selanjutnya Magis detektor selanjutnya. Nah ini mock detektor dan Momo ya. Sini gue akan hiding ya. Gue akan hiding 3 detektor ini. Coba kita lihat apakah ada perubahan. Kita akan lihat ya. Kalau ini Google Service kayaknya nggak usah deh, nggak usah lah ini mah. Ngaruh nggak gitu maksudnya ke safety net? Coba kita lihat ya. Harusnya sih nggak ngaruh sih. Kalau mau sembunyiin juga tetap nggak ngaruh tuh, sama aja kan. Berarti emang nggak ngaruh ya. Kita balikin aja lagi lah. Google Play Service-nya kita balikin. Tadi tuh yang kecentang tuh ini nih GSM ininya nih. Nah ini dia. Sip. Oke, kita cek lagi statusnya di mock detektor. Kita scan. Ya, ini lulus semua ya. Ini akhirnya jadi lulus setelah kita hiding. Magisnya kita hiding, kemudian dari super isunya juga kita hiding, ini lulus. Nah, untuk ini masih kena ya, masih ketahuan gitu kan Magis detektor ini. Berarti Magis detektor ini cukup dalam mendeteksinya ya. Tapi untuk hiding ininya udah bagus ya. Ini udah aktif sebenarnya, tapi sunya masih ketahuan gitu, bingung ya. Nah untuk Momonya sendiri, nah sama ya, ini juga masih ketahuan, padahal udah kita sembunyiin gitu. Berarti mereka mendeteksi bener-bener mendeteksi dalam gitu ke sistem gitu, sehingga mereka bisa mendeteksi adanya routing dari Magis gitu. Nah di sini gua akan coba install beberapa modul ya dari Magisnya sendiri. Kalian bisa lihat ya, di sini ada Momo Hider dan Riru Unser ya. Nah di sini udah gue sediain ya, nanti juga gue kasih linknya di deskripsi ya, kalian bisa baca-baca dan download di situ. Oke, di sini gue pindahin ke directory device gue. Setelah itu akan gue flash ya melalui Magis Manager gitu kan. Oke, sini gue akan masuk ke device manager aja karena udah gue pindahin barusan. Siap. Di sini install via storage ya. Kita flash nih. Yang tadi modul yang udah kita pindahin. Yang pertama Riru, Momo Hider dan Riru Unser. Riru Unser dulu apa ini dulu ya? Coba ini dulu. Oh gagal ya. Jadi persyaratan utama untuk install 2 modul ini tuh kita harus punya install terlebih dahulu tuh modul Riru ya. Di sini gua akan cari modulnya di online ya. Di modul online di Magis Manager gitu. Gua akan ketik Riru dan ketemunya ini Riru, langsung gue install aja di sini langsung ya. Oke, nah ini Rirunya udah keinstall, kemudian baru gua bisa install yang 2 modul tadi gitu kan. Oke, ini modul ini dulu deh, Riru Unser dulu deh, install lah, sip, selesai ya. Kemudian Riru Momo Hidernya juga gua install. Bentar, ini agak ini kagok gua nih. Nah ini dia Riru Momo Hider. Oke, sudah selesai. Kemudian setelah itu harusnya gua reboot dari sini aja ya.
kita reboot ya, kita restart device kita, oke? Supaya modulnya terload oleh sistemnya ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, sudah booting. Oke, kita udah masuk lagi. Langsung aja kita cek lagi ya di Magisnya. Ya, nah di sini kalian bisa lihat ya, udah kepasang semua 3 modul dari Riru ini. Sip. Kemudian gue scan, ini mah nggak ada perubahan ya, ini udah lolos tuh yang mock detectornya, Magis detector juga kalian bisa lihat ya, suhunya udah lolos. Cuma di init.rc nya ini yang paling bawah ini juga udah lolos, ini lolos, ini lolos. Nah cuma di sini nih ini masih kedeteksi ya, modify Magis ya, masih kedeteksi. Kemudian di Riru nya sendiri kita lihat ya, di Riru nya tuh font tuh ya, Rirunya kebaca anjing. Riru yang tadi kita install kebaca tuh akhirnya di Momo. Muncul deh. Oke. Gue pasin lagi ya. Jadi masalah kita di sini init.rc dan di mana tadi, di Momo ya, di Riru yang founding tadi. Kemudian di CTS juga, CTS profile tadi ya. Jadi 3 problem kita ini kita akan selesaikan ya. Oke, selanjutnya di sini tunggu, gue berpikir sejenak. Gue akan install MT Manager ya. Gue perlu MT Manager nih. Jadi di sini gue akan install MT Manager. Fungsinya untuk apa? Nanti kalian bisa lihat ya. Jadi gue nggak akan jelasin di sini. Kalian lihat aja nih fungsinya. Mana nih MT Manager? Nah ini dia MT Manager. Gue akan install aja ya. Kenapa gue pindahin aja deh? Kenapa nggak gue langsung install ya, bego buat gue ya? Ya udah, mau diapain? Nah ini gue install dari sini aja. Oke, MT Managernya gue install. Tunggu sejenak. Jadi MT Manager ini gue gunain untuk gue akan masuk ke dalam sistem rootnya dan untuk mengaktifkan modul Momo Hidernya ya. Karena Momo Hidernya sebenarnya belum aktif tuh, dia masih terpasang tuh. Makanya tadi Rirunya kedetect kan. Ini gue beberapa settingan dulu di Magisnya, di MT Managernya. Oke, sudah beres. Nah di sini gue akan buka webnya ya. Sekalian kita baca-baca bagaimana cara mengaktifkan Momo Hider. Oke, di sini gue akan masuk ke GitHub dari Momo Hidernya, Riru Momo Hidernya gitu. Oke, gue udah masuk di sini. Nah di sini, nah ini dia nih cara mengaktifkannya dan fungsi-fungsinya nih. Nah nanti kalian bisa baca-baca di sini ya. Kalau kalian kurang jelas dengan penjelasan gua, oke? Nah di sini gua coba untuk mana ya tadi, di atas deh, cara mengaktifkan. Nah ini dia nih cara mengaktifkannya nih, di sini nih. Mengaktifkan fitur-fiturnya nih, itu kan fitur tuh. Oke, siap lah kalau gitu. Nah ini dia fiturnya nih, kalian bisa baca ya fiturnya. Jadi nanti kita akan langsung ketik config names-nya aja ya. Ini config name-nya yang sebelah kiri tadi tuh. Nah ini gua akan coba mengaktifkan config-nya dengan cara nih, ini kalian baca ya, dengan cara masuk ke data, kemudian ADB, kemudian modul ya. Karena gua di Magis biasa, jadi gua masuk ke folder modul. Untuk Magis lain mungkin beda ya direktorinya. Ini karena Magis yang biasa, jadi gua masuk ke folder modul. Nah udah nih, udah ketemu nih direktorinya. Nah di sini gua akan membuat file config ya dengan nama config-nya. Gua akan membuat file dengan nama config-nya. Nah config-nya itu yang pertama ini yang untuk init.rc nih. Tadi kan kalian bisa baca tuh. Terus yang lain-lainnya juga gue akan coba buat. Yang kedua ini dia config-nya, gue buat berupa file. Kemudian yang ketiga selanjutnya, sebenarnya yang gue butuh cuma init.rc sih, tapi nggak apa-apa lah gue aktifin semua aja. Soalnya tadi Rirunya kena
kedetek juga kan Riro-nya itu. Tapi nggak banyak aplikasi sedetail itu deh kayaknya. Masa sampai detect Riro segala kan nggak juga kan. Tapi nggak apa-apa ini untuk keamanan ya. Semakin tersembunyi kan semakin bagus ya. Oke, dari 3 ini gua akan klik ke properties untuk merubah permissionnya ya, perizinannya gitu lah. Jadi gua akan centang semua dan oke, sudah selesai perizinannya. Kemudian di sini gua akan keluar. Nah, gua keluar sip. Dan di sini gue cek dulu ya. Di sini masih ya. Kayaknya kita harus restart nih seperti awal tadi kan untuk melihat status terakhirnya gitu. Ini kan dia init versinya ke detect. Ya, dan tadi di Momo juga tuh Riru-nya juga ke detect ya, font Riru kan tadi bacaannya di Momo tuh. Nah, kita cek lagi nih setelah kita udah install ini apakah berubah statusnya. Nah, sebelumnya kita reboot dulu ya. Jadi gua perjelas lagi ya, barusan gua udah install modul gua udah mengaktifkan config dari Momo hidernya ya. Oke, ini masuk recovery ya. Iya ini gue salah, orang gue mau ribut malah masuk recovery ya, salah gue, sorry coy, jadi lama ya, nggak apa-apa lah. Oke, jadi tadi udah gue aktifin ya confignya ya. Kita lihat ya apakah ada perubahan di status Magis Detector dan Momo detektornya ya. Karena di mock detektor tadi udah aman ya. Kayaknya itu mock detektor tuh cuma detect nggak sedalam detektor 2 itu tadi ya. Magis Detector dan Momo detektor gitu. Mereka deteknya dalam banget. Terutama Momo itu detail banget tuh deteknya. Bagus sih. Jadi kita bisa tahu gitu kelemahannya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, init.rc-nya udah aman ya. Semua sudah aman, semua udah lolos. Di Magis Detector sendiri ini sungguh lolos ya kita ya, bener-bener lolos tuh, nggak ada masalah sama sekali. No trace in modification untuk init RC-nya yang sebelumnya ke detect modifikasi ya. Sekarang udah enggak. Kemudian di Momo-nya juga. Nah, bisa kita lihat di sini font Riru-nya masih ketahuan ya, nggak apa-apa bro, tenang aja cuy. Seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya ini bukan prioritas ya untuk Riru-nya ini ya, karena nggak ada aplikasi yang sedetail itu gitu mendeteksi Riru gitu kan, kayak niat banget gitu. Nah, kemudian selanjutnya nih gue akan kelarin dulu nih dari CTS profile-nya. CTS profile-nya gue kelarin. Di sini gue akan coba install safety net ya, safety net fix universal ya. Di sini yang tadi udah gue pindahin ke directory gue. Ini dia. Ini akan gue flash di sini. Kemudian gue reboot lagi. Kita lihat ya CTS profile-nya apakah berubah atau gimana. Yang jelas problemnya jadi sebenarnya yang Riru founding tadi nggak begitu ngaruh ya. Yang lebih prioritas harusnya CTS ini nih, kita benerin dulu nih, CTS-nya harus aman dulu nih. Intinya kalau di Momo itu sepengalaman gue yang penting suhunya itu aman sih. Kalau suhunya udah cukup aman, nggak kedeteksi, kayaknya aman sih. Oke, ini kita udah boot masuk lagi. Kita lihat nih ya apa yang terjadi nih. Dada ini ya. Dada. Oke, lama amat connect-nya cuy. Ayolah. Jangan membuang waktuku. Iyalah. Sip, kita cek ya CTS profile-nya dulu. Ya, aman ya setelah kita install universal safety net fix-nya, universal safety net fix, sorry. Setelah kita install itu, nah untuk basic integrity dan CTS profile udah langsung lolos ya, aman lah gitu. Dan kita cek lagi di sini aman, ini aman. Magis Detector aman, Momo Hide, Momo Detector juga aman. Ini buat gue sih cukup aman ya. Ini Zigotnya sih jadi
kena nih sama Momo nih, tapi ntar kita restart lagi ya, mungkin karena CTS profile gitu ya, karena safety net fix tadi kali ya, makanya jadi berubah tuh. Nah nggak mungkin, kita perlu restart lagi nih, tenang aja. Oke, di sini selanjutnya gue akan install expose ya, detektor ya, expose detektor akan gue install karena sepertinya gue akan install expose di sini ya. Oke, ini expose detektor sudah terinstall. Di sini kita akan langsung install LS Posted ya di online, di modul online Magisnya ya. Kita cari Riru LS Posted gitu. LS Post gimana sih bacanya ya, bebas lah baca ya. Semakin sini suara gue makin kecil ya, mungkin udah lemes ya. Padahal nggak ada setengah jam ini, tapi lemes gimana. Ini gue install ya LS Postnya, udah gue install. Kemudian di sini gue akan reboot sekali lagi. Mantap, di sini gue akan reboot LS Postnya. Nah, expose ini juga menjadi ini ya, menjadi tantangan ya tersendiri buat device kita, dimana kalau kita install expose tuh banyak juga aplikasi yang bisa mendeteksi gitu kalau ada kejanggalan di sistem, dan expose itu biasanya banyak andilnya itu merubah sistem sehingga gampang terdeteksi gitu ya. Makanya nih kita coba ya, kita sembunyikan juga sekalian deh gitu, satu paket Magis dan expose lah, apakah aman, sejahtera gitu. Kita lihat ya, kalau aman sejahtera ya dada ya, mantap udah. Oke, lagi booting dulu ya, mohon ditunggu, mohon bersabar gitu. Di sini gua akan seruput kopi gua dulu, oke? Aduh, mantap. Buat kalian yang mau ngopi ya bikin sendiri ya. Oke, ini gua udah masuk. Udah masuk ke Magisnya, ke device gua. Kita lihat ya, tunggu belum connect nih. Gua konekin dulu, putus. Nggak apa-apa, putusin aja, nggak apa-apa. Nah, sip, ini udah connect. Di sini gua akan LS Post ya, ini dia. Ini udah gua nah ini aktif ya, udah gue install ya, LS Postnya aktif. Mantap, dada ya, udah ya. Nah ini kita lihat expose detektor nggak kedeteksi ya, karena LS Post ya. Mungkin kalau expose biasa kedeteksi gitu, mungkin karena ini LS Post jadi aman gitu. Dan ada beberapa jenis expose juga ya yang perlu kalian ketahui, seperti Dreamland Expose, LS Post, apalagi tuh Ad Expose gitu kan, sama Taichi, itu termasuk jenis expose lain ya. Oke, ini jadi status terakhirnya, kalian bisa lihat ini lebih ke abnormal system ya di Riru itu statusnya. Ya kayaknya masih aman lah gitu ya, aman lah, nggak begitu sedetail itu aplikasi mendeteksinya ya. Memang Momo itu terlalu berlebihan mendeteksi gitu kan. Oke, di sini gua akan langsung ya untuk gua preview terakhir dari device gua. Nih di sini kalian bisa lihat, gua jelasin lagi ya untuk Magisnya sendiri. Gua pakai baju standar, kemudian untuk safety netnya di sini bener-bener lolos, biru ya, biru dan gua udah terinstall di device gue ini expose ya, tapi masih biru, itu luar biasa ya, itu cukup prestasi juga ya buat gua ya. Nah, untuk di mock detektornya juga aman, di Magis detektor juga aman, nggak ada yang berubah. Kemudian nah ini di Riru ini emang agak sedikit ini ya statusnya ya, dia lebih ke pribadi, itu status pribadi. Oke, untuk expose sendiri kalian bisa lihat LS Post-nya versinya, oke. Nah, kalau begitu cukup sekian ya, sepertinya udah aman. Nah, ini modul gua nih, modul yang gua pakai, bisa kalian lihat terakhir, dan sip ya. Kalau gitu cukup sekian dari gua, terima kasih, bye bye, mantap ya.